pemirsa, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kunci surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Karena Tuhan menjamah hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, mengasihi atau membenci. Ayat intinya saya ambil 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Sebuah eksperimen diadakan terhadap 2 kelompok manajer perusahaan. Kelompok pertama harus memimpin sebuah tim yang disebut diisi dengan orang-orang dengan potensi hebat. Sementara kelompok kedua juga harus membawahi sebuah tim, tapi tidak ada informasi apa-apa tentang potensi mereka. Setelah sekian tahun, kelompok manajer yang membawahi tim jenis pertama didapati lebih sukses dan memberi hasil lebih baik dari kelompok yang membawahi tim jenis kedua. Padahal kedua tim itu sebenarnya punya potensi dan kemampuan yang setara. Kita mungkin berbeda sikap jika diberitahu akan bertemu orang yang punya prestasi ini dan itu. Meski tadi tunjukkan buktinya, setidaknya kita cenderung lebih segan dan hormat pada orang yang dibandingkan jika kita tidak punya informasi tentang apa-apa tentang dia. Cara kita memperlakukan seseorang akan sangat berpengaruh oleh kesan yang kita bangun tentang dia. Dan sesungguhnya kitalah yang lebih banyak menentukannya. Melihat seseorang gelandangan di pinggir jalan, ada orang yang takut, ada orang yang jijik, tetapi ada juga orang yang iba. Melihat seseorang di dalam mobil mewah, ada yang hormat, ada yang iri, ada yang termotivasi, ada yang penasaran, dan lain-lain. Persepsi atau anggapan yang berbeda akan melahirkan sikap yang berbeda pula. Mengasihi atau membenci seseorang adalah keputusan yang dibentuk dari persepsi kita terhadap orang itu. Itulah sebabnya yang termasuk dalam sifat kasih menurut Alkitab diantaranya adalah sabar. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutupi segala sesuatu, dan tidak mencari keuntungan sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jika kita mengasihi, kasih itu tidak bersama. Tidak ada syarat orang itu juga harus mengasihi kita. Harus pernah baik pada kita, sehingga tidak ada orang yang tidak layak untuk dikasihi. Bagaimana bisa kita memiliki kasih yang seolah tidak masuk akal seperti itu? Kita bisa memiliki, asal ingat bahwa kita pun sudah menerima kasih seperti itu. Kita yang berdosa dianggap layak ditebus dengan darahnya. Roma 5 ayat 8. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi hanya percaya kepadanya. Itu sudah cukup membuat kita dibenarkan. Roma 4 ayat 5. Kasih inilah respon kita atas kasih Tuhan atas kita, dan kasih Tuhanlah yang memampukan kita melakukannya. Apakah kita mau mengasihi atau membenci seseorang? Kita sendirilah yang memutuskannya.
Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk dapat tidak membeda-bedakan orang untuk kita kasihi atau memberikan respon kepada semua orang sama. Walaupun kita tahu latar belakangnya atau belum kita tahu latar belakangnya, kita harus memberikan kasih yang sama seperti yang diberikan Yesus kepada kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan berfirman yang telah kami dengarkan, bahwa kami diajarkan Tuhan untuk mengasihi semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Tuhan, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan seluruh dosa, bantu kami melakukannya sehingga kami mampu untuk mengasihi semua orang. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.